Pernah dengar kan kisah-kisah adu kecerdasan melawan kekuasaan? Nah, hari ini kita akan bahas salah satu yang paling cerdik yang menampilkan tokoh legendaris dari Baghdad, Abu Nawas. Jadi, Abu Nawas ini terkenal banget pada zamannya. Dia seorang penyair di istana Khalifah Harun al-Rashid. Dan yang paling menonjol dari dia itu otaknya yang, wah, tajam banget. Dia sering pakai kecerdikannya buat menghadapi tuntutan-tuntutan aneh dari sang raja. Kisah ini bakal mengupas tuntas pertanyaan yang cukup menantang ini. Coba bayangkan, gimana caranya kita bisa lolos dari jebakan kalau semua orang di sekitar kita justru ingin menjatuhkan kita. Yuk, kita lihat gimana Abu Nawas menghadapi situasi yang kelihatannya mustahil ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perangkap disiapkan. Ceritanya berawal dari sebuah jebakan raja di pemandian. Jadi gini, Raja Harun al-Rashid ini udah capek banget loh, terus-terusan diakali sama Abu Nawas. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat satu jebakan yang dia yakin 100% gak akan gagal. Lokasinya di pemandian air panas kerajaan. Rencananya kelihatannya simple tapi licik banget. Pertama, Abu Nawas diundang untuk berenang bareng. Lalu, si raja dan semua menterinya ini diam-diam masing-masing bawa sebutir telur ayam. Nanti, di pemandian, mereka akan menantang semua orang untuk melakukan tugas yang mustahil. Aturannya jelas, siapapun yang gagal, siap-siap saja dipermalukan dan dihukum. Dan jebakan pun siap. Abu Nawas datang dengan santai, sama sekali nggak tahu kalau dia lagi jadi target utama. Begitu dia bergabung di dalam air, suasananya langsung terasa tegang. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang janggal, sebuah permainan sedang berlangsung tapi dia belum tahu apa itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Tantangan mustahil, sebut saja permainan ayam betina. Nah, setelah semua orang berkumpul di pemandian, sang raja akhirnya mengumumkan tantangannya yang super aneh. Raja bilang begini, kita semua akan bermain. Masing-masing dari kita harus menyelam dan bertelur seperti ayam betina. Siapapun yang tidak bisa akan dihukum. Coba deh pikirin, ini kan permintaan yang absurd banget. Mana ada manusia bisa bertelur? Perintah ini sengaja dibuat supaya nggak ada jalan keluar yang logis sama sekali. Ketegangan pun memuncak. Pertama, sang raja dan para menterinya menyelam ke dalam air. Lalu, satu persatu, mereka muncul lagi ke permukaan, dan masing-masing memegang sebutir telur. Akhirnya, semua mata langsung tertuju ke satu orang, Abu Nawas, satu-satunya yang tersisa, dan pastinya nggak punya telur. Di momen itu, Abu Nawas kelihatannya benar-benar terpojok. Tangannya kosong, nggak ada apa-apa, dia tampak kalah. Sang raja sudah senyum-senyum nih, merasa akhirnya kali ini aku menang. Sepertinya keberuntungan Abu Nawas sudah benar-benar habis. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian skakmat logis. Dari ayam betina menjadi ayam jantan. Bukannya mengaku kalah, Abu Nawas justru memakai senjata andalannya, logika. Dan dia membalikan situasi ini 180 derajat. Tiba-tiba, tanpa ada yang menyangka, Abu Nawas nggak panik mencari telur. Sebaliknya, dia malah berteriak dengan suara yang keras dan lantang. Kukuruyuyuk! Persis seperti suara ayam jago yang sedang berkokok. Semua orang pasti bingung kan? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Coba kita bandingkan. Premis raja adalah, kita semua adalah ayam betina yang harus bertelur. Abu Nawas nggak membantah itu. Dia justru menerima premisnya dan mengajukan argumen balasan. Oke, kalau kalian semua ayam betina, berarti kalian butuh seekor ayam jantan dong. Dia nggak melanggar aturan permainan yang absurd itu. Dia malah menciptakan peran baru untuk dirinya di dalamnya. Dia kemudian berkata kepada raja, Paduka yang mulia, hamba tidak mungkin bisa bertelur. Di antara semua ayam betina yang hebat ini, harus ada satu ayam jantan, dan itulah hamba. Cerdas banget kan? Dengan satu gerakan logis, dia melakukan skakmat. Dia membalikan keadaan, menjadikan sang raja dan para menterinya sebagai ayam betina untuk ayam jantannya. Sang raja dan para menterinya langsung terdiam, bukan karena kemenangan, tapi karena malu. Jadi, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kecerdikan Abu Nawas ini? Mari kita masuk ke pelajarannya. Berpikir di luar kandang. Ada istilah yang cocok untuk ini, namanya reframing atau pembingkaian ulang. Artinya adalah strategi mengubah konteks atau sudut pandang suatu masalah untuk menemukan solusi yang benar-benar baru. Abu Nawas kan tidak pusing memecahkan masalah bagaimana cara menemukan telur. Dia membingkai ulang masalahnya menjadi, apa peran saya dalam kawanan ini? Jadi ada beberapa poin kunci yang bisa kita ambil. Pertama, saat menghadapi situasi yang tidak masuk akal, coba deh ikuti saja keabsurdan itu. Kedua, jangan cuma mencari satu solusi, cobalah mengubah cara pandang kita.
Ketiga, argumen yang cerdas bisa jadi lebih kuat daripada paksaan. Dan yang terakhir, logika adalah alat utama untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang jalan keluar terbaik dari sebuah jebakan adalah dengan mengubah aturan permainannya itu sendiri. Nah, coba renungkan, kapan terakhir kali perubahan perspektif yang sederhana membantu Anda memecahkan masalah yang tadinya terasa mustahil? Ini adalah pengingat yang kuat, bahwa batasan yang kita lihat seringkali adalah batasan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri.